Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armia Nurlailatul Iza, dosen IAI Khozinatul Ulum Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, intelijensi merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Nah, itu merupakan pengertian dari intelijensi yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Oke, selanjutnya kita akan uh, mengetahui lebih lanjut macam-macam multiple intelligence. Yang pertama, ada kecerdasan verbal atau bahasa. Yang kedua, ada kecerdasan logika atau matematika. Yang ketiga, ada kecerdasan visual atau ruang. Yang keempat, ada kecerdasan tubuh atau kinestetik. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Yang keenam, ada kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, ada kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Dan yang kesembilan, ada kecerdasan spiritual atau eksistensial. Nah, kecerdasan atau kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner itu ada 9 ya. Jadi kita akan mempelajari satu persatu dari macam-macam kecerdasan tersebut. Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari kecerdasan linguistik. Jadi, sebelum masuk penjelasan lebih lanjut, bahwa 9 kecerdasan majemuk tadi itu sudah ada dalam diri manusia atau sudah ada dalam diri individu. Ya, tetapi ada satu ataupun beberapa ataupun semuanya yang akan menjadi ciri khas atau yang akan menonjol ya pada diri individu atau diri seseorang. Nah, di sini yang pertama itu ada kecerdasan linguistiknya. Dalam kecerdasan linguistik atau seseorang yang mempunyai kecerdasan linguistik, mereka akan mampu membaca, terus kemudian mengerti apa yang dibaca, mampu mendengar dengan baik dan memberikan respon dalam suatu komunikasi verbal, terus kemudian mampu menirukan suara, mempelajari bahasa asing, mampu membaca karya orang lain, terus mampu menulis dan berbicara secara efektif. Nah, itu merupakan ciri-ciri uh, seseorang yang kecerdasan linguistiknya lebih besar ya daripada kecerdasan yang lain. Nah, biasanya profesi seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik lebih besar, nah itu berprofesi sebagai penerjemah, kemudian jurnalis, ataupun pengacara, guru bahasa, pembawa acara di radio atau TV, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan kecerdasan linguistik. Oke, yang kedua itu ada kecerdasan logika matematika. Jadi, ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika itu yang pertama, mengenal dan mengerti konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat. Dan yang kedua, mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pandai dalam pemecahan masalah, menuntut pemikiran logis. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan angka, logika, nah, itu masuk dalam kecerdasan logika matematika. Biasanya individu yang memiliki atau yang menonjol kecerdasan logikanya biasanya berprofesi sebagai ilmuwan, terus guru matematika atau guru fisika, terus guru IPA atau ahli ekonomi, dan lain-lain.
Oke, selanjutnya ada kecerdasan visual spasial. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri seseorang atau individu yang memiliki kecerdasan visual spasial. Yang pertama, senang mencoret-coret, menggambar, melukis, dan membuat patung. Selanjutnya ada senang belajar dengan grafik, peta, diagram, atau alat bantu visual lainnya. Terus kemudian kaya akan hayalan, terus imajinasi dan kreatif. Selanjutnya ada menyukai poster, gambar, film, dan presentasi visual lainnya. Nah, selanjutnya ada pandai main puzzle, terus mazes, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan manipulasi. Nah, dia juga senang dengan belajar mengamati, terus dengan cara mengamati, terus mengenali wajah, objek, bentuk, warna, terus jadi menggunakan bantuan gambar untuk membantu proses mengingat. Nah, itu jadi seseorang yang memiliki kecerdasan visualnya lebih besar, nah dia akan mudah mengingat sesuatu itu menggunakan gambar. Nah, seperti itu. Jadi, di sini biasanya yang terjadi, eee, pada ibu-ibu yang sudah mempunyai, si kecil ya, yang suka mencoret-coret, di buku ataupun di dinding. Nah, itu, eee, jangan dilarang, tapi mungkin itu salah satu bentuk, eee, bentuk imajinasinya, ya. Jadi, kekreatifannya ya dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri seseorang atau individu yang memiliki kecerdasan kinestetik. Yang pertama, kecerdasan kinestetik ini berhubungan dengan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil ya, untuk mengungkapkan ide, pemikiran, perasaan, dan mampu bekerja dengan baik dalam menangani objek. Nah, kemudian memiliki kontrol pada gerakan keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak. Selanjutnya, menyukai pengalaman belajar yang nyata, ya, seperti field trip, role play, atau permainan yang menggunakan fisik. Nah, terus kemudian juga senang menari, terus kemudian olahraga, dan mengerti hidup sehat. Nah, jadi suka menyentuh, memegang, atau bermain dengan apa yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir itu suka belajar dengan terlibat secara langsung, ingatannya kuat terhadap apa yang dialami dan dilihatnya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari individu atau seseorang yang kecerdasan kinestetiknya lebih besar, ya. Selanjutnya, nah, kecerdasan musikal. Oke, bila kita melihat judulnya, tentunya kita sudah bisa mendeskripsikan ya. Jadi bagaimana seseorang atau individu itu yang memiliki kecerdasan musikalnya lebih besar ya. Nah, di sini ciri-cirinya itu menyukai banyak jenis alat musik dan selalu tertarik untuk memainkan alat musik. Kemudian mudah mengingat lirik lagu dan peka terhadap suara-suara ya. Jadi mengerti nuansa dan emosi yang terkandung dalam sebuah lagu. Ya, senang mengumpulkan lagu, terus kemudian menciptakan komposisi musik, terus suka bermain dengan eh, suara, kemudian menyukai dan mampu bernyanyi, terus tertarik dan terjun menekuni dunia musik ya, baik itu menjadi penyanyi atau pemusik. Nah, jadi mampu menganalisis atau mengkritik suatu musik. Ya, jadi di sini seseorang atau individu yang memiliki kecerdasan musikal lebih besar, dia akan bisa jadi menjadi penyanyi ataupun menjadi pemain musik. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonalnya lebih besar. Ya, di sini mengenal emosi diri sendiri dengan dan orang lain, ya, serta mampu menyalurkan pikiran dan perasaan. Yang kedua ada termotivasi dalam mengejar tujuan hidup. Jadi mampu bekerja secara mandiri, mengembangkan kemampuan belajar yang berkelanjutan dan mau meningkatkan diri. Nah, individu dengan kecerdasan intrapersonal ini mampu mengenali siapa dirinya. Jadi mereka tidak mudah terpancing emosi. Jadi bisa bersikap bijak ya menghadapi perilaku orang lain atau ketika dia menghadapi sebuah masalah ya. Terus kemudian biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini memiliki kepribadian yang introvert. Oke, selanjutnya di sini ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini merupakan eh, lawan dari kecerdasan intrapersonal. Ya. Nah, untuk kecerdasan interpersonal ini berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Ya, jadi baik verbal maupun nonverbal dengan orang lain. Nah, kecerdasan ini disebut juga dengan kecerdasan bersosialisasi. Jadi individu yang memiliki kecerdasan ini akan mudah bergaul, mudah akrab dengan orang lain, jadi suka dengan keramaian. Ya. Terus individu yang memiliki kecerdasan interpersonal ini biasanya juga lebih peka atau sensitif ya. Jadi cenderung memiliki kepribadian yang ekstrovert ya. Tentunya lawan dari introvert tadi ya, yang ada di kecerdasan intrapersonal. Oke. Selanjutnya itu ada kecerdasan naturalis ya. Oke. Dalam kecerdasan naturalis ini, seseorang akan suka mengamati, terus mengenali, berinteraksi, dan peduli dengan objek alam, tanaman, atau hewan ya. Jadi kaitannya dengan flora dan fauna ya yang ada di sekitar. Jadi mereka suka berkarir atau suka apa ya, senang memelihara tanaman. Jadi senang dalam berkarir di bidang biologi, terus ekologi, kimia, ataupun botani. Ya, jadi senang mempelajari siklus kehidupan, ya flora dan fauna. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan alam sekitar, ya seperti itu. Ya. Terus kemudian kegiatan lain yang biasa dilakukan seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis ini eh, contohnya itu bisa dengan mendaki gunung, nah, terus scuba diving ataupun kegiatan lainnya. Seperti itu. Yang terakhir itu ada kecerdasan spiritual atau eksistensial. Nah, di sini kecerdasan ini tentunya berbeda ya dengan kecerdasan yang sebelum-sebelumnya. Ya memang setiap kecerdasan mempunyai karakteristik masing-masing. Yang ini yang kecerdasan spiritual atau eksistensial ini memang berkaitannya atau kaitannya dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi bersifat abstrak ya. Jadi tidak tidak bisa dilihat dengan nyata ya. Tetapi biasanya seseorang atau individu yang memiliki kecerdasan spiritual atau eksistensialnya ini lebih besar biasanya disebut dengan anak indigo ya, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya
bahwa menurut Howard Gardner ini tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. Kita semua berbeda karena kita semua memiliki kombinasi kepandaian yang berbeda. Bila kita mampu mengenalinya, saya kira kita akan mampu mempunyai setidaknya sebuah kesempatan yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia. Jadi pada intinya apabila kita bisa memberikan ruang ya kepada seseorang untuk mengembangkan intelijensinya, kecerdasannya, nah, dia akan mampu atau merasa senang ya dengan apa yang ia sukai, apa yang ia bisa. Nah, itu akan dikembangkan semaksimal mungkin. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, tentunya di sini saya sendiri juga dari bidang pendidikan ya. Jadi tentunya akan sangat bermanfaat sekali apabila kita bisa mempelajari ya atau mengetahui multiple intelligence ini. Sebagai seorang pendidik tentunya akan menghadapi berbagai macam kepribadian, terus berbagai macam sifat atau karakteristik dari masing-masing peserta didik. Nah, dengan adanya multiple intelligence ini, nah, diharapkan diharapkan pendidik bisa lebih uh, berinovasi atau kreatif ya dalam memberikan atau dalam memberikan pembelajaran ya. Jadi dengan berinovasi ya menggunakan model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Seperti itu. Nah, dengan adanya multiple intelligence ini sebenarnya kita bisa melihat ya atau multiple intelligence itu sebenarnya sudah berkaitan ya atau sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Jadi kaitannya dengan ayat Quran surat Al-Isra ayat 84 ini. Jadi katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, di sini kita bisa melihat dari berbagai macam kecerdasan yang sudah saya sampaikan tadi, ya bahwa memang Allah sudah menciptakan manusia dengan pembawaannya masing-masing atau dengan sifatnya masing-masing, dengan kecerdasannya masing-masing. Nah, dari teori tersebut sudah diperkuat dalam Al-Quran juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.